Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendrawan Agusta. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari pembelajaran geografi tentang sumber daya alam. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan orang-orang dari anggota kelompok saya. Sudahkah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang berupa benda hidup maupun mati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam juga dibagi menjadi beberapa macam. Berikut saya akan menjelaskan macam-macam sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenis dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, disebut juga dengan sumber daya alam fisik yang berupa benda-benda mati. Misalnya, barang tambang, tanah, air, angin, batu-batuan, dan sinar matahari. Yang kedua, ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya makhluk hidup. Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan beberapa potongan video tentang contoh dari sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Selanjutnya, ada sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya alam tak terbarukan, sumber daya alam terbarukan, dan sumber daya alam kekal. Sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam tak terbarukan atau non-renewable resource merupakan sumber daya alam yang berada dalam persediaan terbatas dan tidak dapat digantikan. Walaupun dapat digantikan, proses penggantiannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam ini meliputi semua barang tambang. Dan gambar di samping itu merupakan contoh dari sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan disebut juga dengan renewable resource, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui lagi. Sumber daya alam ini dapat diperbarui melalui proses alam atau pulih kembali karena mampu melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi yang tinggi. Berikut ini merupakan contoh dari sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia secara bebas di alam dan dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Contoh sumber daya alam ini adalah sinar matahari, angin, ombak, arus laut, dan udara. Ini juga merupakan foto dari contoh sumber daya alam kekal. Kemudian ada sumber daya alam berdasarkan tempatnya. Sumber daya alam berdasarkan tempatnya ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sumber daya alam di udara, sumber daya alam di dalam tanah, sumber daya alam di dalam air, dan sumber daya alam di darat. Yang pertama, ada sumber daya alam di udara. Tahukah kalian semua unsur yang terdapat di udara merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya? Contohnya, seperti oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan helium. Kedua, sumber daya alam di dalam tanah. Semua potensi yang ada dalam tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Contohnya, semua barang tambang seperti emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan gas alam.
Kalian juga bisa melihat contoh dari sumber daya alam di dalam tanah melalui foto yang ada di samping. Itu merupakan foto dari minyak bumi. Yang ketiga, sumber daya alam dalam air. Sumber daya air meliputi sungai, danau, rawa, dan laut. Semua yang ada di dalamnya, baik yang berupa benda hidup maupun benda mati, merupakan sumber daya alam yang penting. Contohnya, garam laut, rumput laut, ikan, mutiara, dan satwa air. Nah, teman-teman, foto di samping juga merupakan gambar dari garam laut dan ikan yang merupakan bagian dari sumber daya dalam air. Yang keempat dan yang terakhir, sumber daya alam di darat. Semua yang ada di permukaan tanah, baik berupa benda hidup maupun benda mati, merupakan sumber daya alam yang penting dan saling membutuhkan. Contoh dari sumber daya alam di darat yaitu tanah yang subur, pasir, batu-batuan, tumbuhan, dan hewan. Lalu, sudahkah kalian tahu bagaimana cara pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam agar tidak cepat punah? Berikut ada beberapa cara pemeliharaan dan pengembangan sumber daya alam. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien. Misalnya, penggunaan air, tanah, dan udara. Kedua, menggunakan bahan pengganti sebagai alternatif untuk menjaga keberadaan sumber daya alam agar tidak cepat habis. Ketiga, mengembangkan metode menambang dan memproses secara efisien, serta mengusahakan adanya suatu proses daur ulang atau recycling. Keempat, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam sehingga terjadi keseimbangan yang serasi. Ya, teman-teman, materinya sudah selesai. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran saya dan rekan-rekan saya. Jikalau ada salah-salah dalam pengucapan, saya memohon maaf karena sesuatu yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.